Halo semuanya, coba deh ingat-ingat waktu kalian ngaca tadi pagi, pernah nggak sih mikir kalau kalian itu cuma satu makhluk hidup tunggal? Nah, hari ini kita bakal ubah total cara pandang itu. Kita nggak akan ngeliat tubuh manusia sebagai satu organisme raksasa, tapi lebih kayak sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Kota yang dibangun dari triliunan pabrik kecil yang bisa ngatur dirinya sendiri. Bener-bener luar biasa kan kalau dipikir-pikir betapa kompleksnya kehidupan di tingkat mikroskopis? Oke, mari kita selami lebih dalam nih. Pabrik-pabrik super sibuk yang barusan saya sebut, itu adalah apa yang oleh para ahli biologi disebut sebagai sel. Sel ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Coba bayangin, mereka ini kayak unit manufaktur lengkap yang kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop tanpa tidur. Tujuannya cuma satu, supaya kalian tetap bisa bernafas, berpikir, dan bergerak. Melalui penjelasan hari ini, kita bakal bongkar rahasia mesin-mesin tak kasat mata ini. Nah, ini dia rute tur kita hari ini. Mulai dari pabrik terkecil kehidupan kita, bahan baku penyusun sel, lanjut ke tur pabrik buat ngeliat organel sel, sistem logistik atau transport membran, bedanya sel tumbuhan versus sel hewan, dan pastinya aplikasi sel di dunia nyata. Kita masuk ke pemberhentian pertama, pabrik terkecil kehidupan kita. Sebelum kita lihat mesin-mesin canggihnya beroperasi, kita harus kenalan dulu nih sama para penemunya. Semuanya bermula di tahun 1665, waktu Robert Hooke ngintip irisan gabus lewat mikroskop sederhana, dan dia nemuin ruang-ruang kecil yang dia sebut sel. Terus lompat ke tahun 1800-an, ilmuwan Sladen dan Swan bikin pernyataan keren banget. Semua makhluk hidup, tanpa terkecuali, itu tersusun atas sel. Tapi puncaknya ada di Rudolf Virchow pada akhir 1800-an dengan kalimat mutlaknya, omnis cellula est cellula. Intinya, setiap pabrik atau sel baru itu pasti cuma bisa dibangun dari pabrik yang udah ada sebelumnya. Masuk akal kan? Lanjut ke bagian 2, bahan baku penyusun sel. Gini, yang namanya pabrik pasti nggak bisa jalan tanpa bahan baku kan? Nah, yang bikin kaget, 70% dari pabrik kehidupan kita ini ternyata cuma air. Serius? Air itu pelarut yang sangat krusial, tempat perakitan terjadi, sekaligus pengatur suhu supaya mesin-mesin di dalam nggak overheating. Sisanya yang 30% baru deh mineral dan senyawa organik. Mari kita bedah lebih detail yang 30% tadi. Di situ ada mineral penting kayak kalsium buat struktur tulang, atau magnesium yang penting banget buat klorofil tumbuhan. Terus ada juga senyawa organik yang bertugas jadi bahan bakar dan material strukturnya. Karbohidrat jadi sumber energi utama. Protein, nah ini mesin atau enzim pekerjanya. Lipid atau lemak bertugas sebagai pelindung membran. Dan pastinya asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, yang jadi buku panduan alias catak biru jalannya pabrik ini. Oke, bagian 3. Tur pabrik organel sel. Siap-siap ya? Pasang sabuk pengaman kalian karena kita sekarang mau masuk ke lantai produksi. Waktu pertama kali tiba di gerbang pabrik, kita langsung disambut sama membran sel. Bayangin aja ini kayak satpam atau penjaga gerbang yang super ketat. Strukturnya itu terbuat dari mozaik fluida fosfolipid dan protein yang fleksibel. Si membran ini sifatnya selektif permeable, artinya dia cuma ngizinin barang-barang tertentu aja buat masuk atau keluar. Jadi pabrik tetap aman dari penyusup, tapi tetap bisa ngobrol sama sel-sel tetangga. Begitu masuk lantai produksi, kalian bakal lihat setiap organel punya peran masing-masing. Nukleus itu ruang kontrol utamanya, tempat si bos nyimpen buku panduan DNA tadi. Terus ada ribosom, ini ibarat pekerja di jalur perakitan yang tiada henti memproduksi protein. Retikulum endoplasma, baik yang kasar maupun halus, adalah lorong transportasi dan tempat bikin lemak. Sementara itu, badan Golgi adalah departemen pengemasan, tempat produk dibungkus rapi sebelum dikirim keluar pabrik. Tur kita belum selesai, pabrik raksasa ini jelas butuh listrik dong. Dan disitulah mitokondria beraksi sebagai pembangkit listrik raksasa yang ngasilin energi, namanya ATP. Terus, kenalan juga sama lisosom. Ini petugas kebersihan yang agak agresif karena tugasnya ngancurin limbah atau mesin pabrik yang udah rusak. Vakuola itu gudang penyimpanan raksasa. Kloroplas ibarat panel surya canggih khusus buat tumbuhan. Dan sentriol adalah tim khusus yang cuma dipanggil kalau pabrik mau membelah dan kebangun pabrik baru. Keren banget kan? Sekarang bagian 4, sistem logistik, transport, membran. Sehebat apapun produksinya, pabrik bakal bangkrut kalau nggak punya sistem logistik buat ngirim dan nerima barang. Nah, sel punya 2 metode utama. Pertama, transport pasif. Ini bener-bener gratis, nggak butuh energi, karena barang ngalir alami dari tempat yang padat ke tempat yang sepi. Persis kayak kalau kalian semprot parfum di sudut kamar, baunya bakal menyebar ke seluruh ruangan. Kedua, transport aktif. Kalau pabrik harus mindahin barang lawan arus, ibarat dorong gerobak nanjak ke atas bukit, nah itu butuh energi. Pabrik harus bayar mahal pakai energi ATP.
Contohnya pompa natrium kalium. Salah satu transport pasif yang paling penting itu osmosis alias pergerakan air. Coba perhatiin 3 langkah ini. Pertama, kondisi hipotonik. Air masuk membanjiri sel, bikin selnya ngebengkak kayak kismis direndam air. Terus kondisi isotonik. Ini kondisi ideal dan seimbang. Air yang masuk dan keluar sama banyaknya. Terakhir, hipertonik. Ini kalau air keluar dari sel, bikin sel mengerut. Kayak kalau kalian naburin garam ke mentimun, mentimunnya bakal layu karena airnya ditarik keluar. Intinya, air bakal selalu lari mengejar tempat yang zat terlarutnya lebih banyak. Bagian 5, persaingan bisnis nih, sel tumbuhan versus sel hewan. Di alam ini, ada 2 gaya rancangan pabrik yang bersaing, dengan fokus yang beda. Sel tumbuhan itu dibangun bagaikan benteng yang kaku karena punya dinding sel. Mereka juga super mandiri karena punya kloroplas sebagai panel surya sendiri, ditambah vakuola gede banget buat nyimpen cadangan amilum. Beda cerita sama sel hewan. Pabrik hewan ini nggak punya dinding sel kaku, jadi sifatnya lebih fleksibel dan gampang bergerak. Mereka nyimpen energinya dalam bentuk glikogen dan punya sentriol yang ngebantu pabriknya menggandakan diri. Sekali lagi, ingat ya, struktur itu selalu nentuin fungsi. Bagian 6, aplikasi sel di dunia nyata. Kalian mungkin mikir, terus apa hubungannya semua hal mikroskopis ini sama kehidupan kita sehari-hari? Wah, jangan salah. Ngerti soal pabrik sel ini udah ngubah total peradaban manusia loh. Di bidang kesehatan, ilmu ini bikin kita bisa ngelakuin terapi sel punca atau stem cell dan nyelamatin ribuan nyawa lewat transfusi darah. Di pertanian, kita pakai kultur jaringan dan rekayasa genetika buat nyiptain tanaman pangan yang tahan hama. Bahkan di teknologi, prinsip osmosis tadi kita balik jadi reverse osmosis buat nyaring air laut jadi air minum yang bersih banget. Keren kan? Oke, sekarang mari kita uji pemahaman kalian. Kalau aturan emas biologi itu adalah struktur menentukan fungsi, coba deh pikirin ini. Kenapa sih sel otot kalian punya jauh lebih banyak mitokondria dibandingin sel kulit? Jawabannya sebenarnya gampang banget. Otot kalian itu kerjanya luar biasa berat dan terus-menerus. Jadi logis saja dong kalau departemen otot ini butuh lebih banyak pembangkit listrik buat nyuplai energi ke mesin-mesinnya biar kalian nggak capek-capek. Waktu kita ngelihat lagi betapa sempurnanya kota mikroskopis di dalam tubuh kita ini beroperasi, jujur aja itu bikin merinding. Triliunan pabrik kecil ini jalan harmonis tanpa pernah kita perintah. Tapi ini nyisain satu pertanyaan yang bikin penasaran. Ngelihat betapa pabrik sel ini sangat bergantung sama setiap mesinnya, apa jadinya kira-kira kalau satu aja organel, misal Departemen Pembuang Limbah atau lisosom, memutuskan buat mogok kerja hari ini? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita sadar betapa berharganya kesehatan dan kehidupan itu sendiri. Teruslah mengeksplorasi rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.